tidak mau kan sulit. Termasuk presiden ini juga ada apa? Kalau memang takdir Allah sudah menentukan, ya kita mau bilang tidak juga nggak bisa. Semuanya garisan tangan. Iya. Boleh diberikan tepuk tangan. Saya masih ingat Pak Jokowi, saya mewawancara Anda pertama kali, Metro TV memanggil Jokowi pertama kali itu 3 tahun lalu ketika menjadi wali kota Solo. Saya ingin kita sama-sama melihat cuplikan wawancara 3 tahun lalu Joko Widodo waktu itu masih wali kota Surakarta. Berikut ini. Kalau kemudian diminta untuk memberikan satu resep atau satu kunci yang bisa dibagi kepada orang-orang yang memang ingin memimpin dengan hati, apa itu Pak Jokowi? Jangan punya kepentingan. Itu aja. Jangan punya kepentingan. Kepentingan ya hanya untuk rakyatnya, untuk masyarakatnya, itu. Pertanyaan saya waktu itu apa resep menjadi pemimpin jika ingin dicintai rakyat, tidak punya kepentingan? Itu jawaban Anda. Iya. Tidak punya kepentingan selain hanya untuk kotanya, untuk provinsinya, untuk rakyatnya. Itu aja. Masih bisakah sekarang Masih bisakah sekarang menjamin Pak Jokowi tidak akan ada kepentingan lain selain kepentingan rakyat ketika perjalanan Anda sudah sampai sedemikian jauh, ketika Anda sudah hampir sedikit lagi resmi menduduki posisi paling tinggi di negeri ini? Apa jaminannya tidak akan ada kepentingan lain selain rakyat? Ya tegas saya sampaikan bahwa saya orang baru kan, jadi tidak ada kepentingan-kepentingan yang menyandera saya. Itu aja, saya orang baru, jadi ini tegas perlu saya sampaikan. Nggak ada yang menyandera saya, karena saya orang baru. Adakah janji yang terlontar, tawaran yang diucapkan, iming-iming yang ditawarkan dalam perjalanan Anda untuk meyakinkan orang selama kampanye ini untuk menjadikan Anda menjadi presiden? Maksudnya iming-iming gimana? Apakah misalnya untuk berada di posisi sekarang ini dalam perjalanan kampanye ini Pak, tidak adakah janji Anda berusaha meyakinkan orang, pilih saya, nanti saya akan memberikan Anda A, B, dan C? Pernahkah itu? Enggak, tapi ada permintaan ya. Misalnya kayak di Jayapura, Pak nanti kalau jadi presiden pasar di Jayapura ini dibangun loh Pak. Kemudian ya coba kita lihat lokasinya. Saya lihat lokasinya. Untuk berapa pedagang, kira-kira untuk 600-an pedagang ya saya janji saya bangun. Begitu jadi presiden saya bangun, gitu kan. Tapi tidak pernah dalam konteks menjanjikan sesuatu ke kelompok kepentingan? Oh, enggak. Dan apakah itu juga tidak dilakukan oleh orang-orang? Saya sampaikan tidak ada. Dan bisa dijamin orang-orang sekeliling, tim kampanye, tim pemenangan juga tidak melakukan hal itu, Pak Jokowi? Kalau saya menjamin seseorang kan juga sulit ya. Sekarang orang itu baik, kemudian besok menjadi orang tidak baik, bagaimana saya bisa menjamin? Tetapi bahwa saya berusaha, yang di lingkungan saya adalah orang baik, saya akan berusaha. Tetapi menjamin orang baik menjadi tidak baik kan sulit. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah bersikap tegas, tadi Anda katakan? Iya, tegas-tegas saya sampaikan. Tegas-tegas disampaikan? Ya. Baik. Tadi resep dari Pak Jokowi, pemimpin jangan punya kepentingan apapun selain untuk rakyatnya. Pak Jokowi, di tengah-tengah kita juga ada gubernur termuda di Indonesia, Gubernur Lampung, Mas Ridho. Apa yang Anda pelajari? Ini usianya baru 34 tahun Mas Ridho ya? 33 Pak. 33 tahun, gubernur termuda di Indonesia, baru saja dilantik 1 bulan yang lalu. Resep itu akan mudah Anda terapkan tidak kalau tadi mencuri resep Pak Jokowi? Ini juga dalam masa kampanye ketika pilgub pun sebagian besar kurang lebih serupa apa yang kami lakukan dengan yang beliau lakukan untuk merebut hati dan pikiran dari masyarakat untuk supaya kita ke depannya meyakini bahwa masyarakat, bahwa kita sebagai pemimpin memang berjuang untuk masyarakat. Jadi itu resep yang seharusnya bisa dimultifikasi, bisa dilakukan. Bisa. Boleh tepuk tangan gubernur termuda di Indonesia. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di live event Presiden Pilihan Kita.
Rizky Muhammad aka Gil the DJ. Seperti lagu saya juga bahwa setelah ini semua kepada Pak Joko Widodo, kami sebagai relawan kami akan mundur menarik dukungan, membentuk barisan parlemen jalanan, mengawasi amanah kekuasaan. Jadi kalau nantinya Pak Joko Widodo tidak amanah, pasti tak cewek. Untuk Indonesia. Iya, terima kasih Anda terus di live event Presiden Pilihan kita yang tadi adalah cuplikan foto-foto yang banyak sekali masuk di account Metro_TV dan juga @matanajo. Banyak sekali foto-foto selfie bareng Pak Jokowi lewat layar Metro TV, itu judulnya. Pak Jokowi, saya ingin bicara soal pemerintahan ke depan. Kalau hasil real count memang mengkonfirmasi hasil dari quick count yang dilakukan oleh banyak lembaga bahwa Anda adalah presiden terpilih, bagaimana Anda akan memprediksi jalannya pemerintahan ke depan dengan kondisi parlemen yang saat ini 2/3 dikuasai bukan oleh koalisi yang mengusung Anda? Hari ini sudah ada iklan di koran Pak Jokowi besar-besar koalisi permanen 2014-2019 dan tidak ada satupun dari koalisi permanen itu yang partainya menyokong Anda. Ya, tidak ada masalah. Ini masalah komunikasi politik. Pengaman saya di Solo, partai kita besar, 38%. Tetapi juga pernah berapa kali kita voting juga kalah. Artinya kita mencari teman hanya teman sedikit sudah harusnya ada menang, tetapi kan juga bisa kalah. Artinya politik ini masalah pendekatan, masalah komunikasi. Di DKI kita hanya berapa persen? 11%. Dan sempat ada problem kan Pak? 11%, tapi ternyata kan nggak ada masalah. Mana problemnya mana? Pada saat APBD yang bergulir-gulir, waktu mengajukan APBD, mengajukan Perda juga semuanya goal semuanya, nggak ada yang sampai voting, nggak pernah ada sampai voting. Setelah sekian lama tertunda tapi? Ya tertunda kan biasa, dimanapun problem-problem teknis itu pasti ada. Tetapi yang paling penting menurut saya bagaimana komunikasi politik itu dilakukan. Jadi Anda bagaimana pendekatan politik itu dilakukan. Anda jadi tidak membayangkan hal ini akan menjadi problem yang serius di pemerintahan nanti? Dari pengalaman yang kita punyai, baik di Solo, baik di Jakarta, menurut saya tergantung pendekatan politik kita. Kalau kita baik, mau merangkul semuanya karena ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, pasti akan didukung. Tetapi kalau ada kepentingan-kepentingan tersembunyi di situ, itu biasanya yang akan menjadi masalah. Seringkali ada kepentingan terselubung, Pak. Real politik selalu ada kepentingan lain. Ya, oleh sebab itu yang sering bermasalah di situ. Oleh sebab itu jangan sampai ada kepentingan-kepentingan seperti di depan tadi yang saya sampaikan secara tegas. Sudah, kalau memang membuat program, ya program ini memang untuk benar-benar untuk rakyat semuanya. Tidak rakyat golongan 1, golongan 2, atau golongan 3, atau rakyat partai saya, partai mereka, partai siapa. Rakyat ya rakyat. Salah satu yang sering juga Anda ungkapkan dalam kampanye dan juga dalam perjalanan Pilpres ini adalah cita-cita Anda membuat kabinet profesional. Tapi di tengah pressure parlemen yang tampaknya belum apa-apa sudah pasang kuda-kuda. Masih mungkinkah itu kabinet profesional? Sangat mungkin, kenapa tidak? Bahwa profesional itu jangan diartikan bahwa
dari partai itu tidak profesional, dan dari partai yang profesional juga banyak gitu loh. Hanya seleksinya yang kita harus betul, seleksinya yang harus benar. Dari partai banyak, dari BUMN banyak, dari akademisi banyak. Anda sudah mulai membuat oret-oretan bagaimana kabinet ideal Jokowi JK? Belum, sampai detik ini belum lah. Nanti setelah tanggal 22. Setelah tanggal 22. Tapi bayangan soal pos-pos yang memang harus betul-betul murni, bukan dari partai politik, sudah ada? Kita tidak pernah berbicara itu parpol atau tidak parpol, partai atau tidak partai, tidak pernah berbicara itu. Dengan kabinet, dengan koalisi pendukung? Profesional itu diartikan bahwa yang ditaruh itu punya kompetensi, kompeten, bersih, punya kemampuan, punya leadership yang baik, sehingga betul-betul bisa memanage kementerian yang ada, bisa mengelola kementerian yang ada, dan baik mulai dari perencanaan, mulai mengorganisasi orang-orang yang ada di kementerian itu, dan juga bisa melaksanakan. Sekaligus harus bisa mengontrol, harus bisa mengawasi setiap program yang ada. Secara detail proses itu harus terawasi. Itu yang nanti akan Anda harapkan dari kabinet yang membantu Anda? Iya. Baik. Ada pertanyaan, banyak sekali Pak, pertanyaan yang masuk lewat hashtag Tanya Jokowi di Twitter, dan sudah menjadi trending topik saat ini, saya diberitahu, trending topik worldwide, Tanya Jokowi di Twitter. Kita akan lihat beberapa yang masuk di antaranya. Tanya Jokowi, dan Pak Jokowi akan langsung menjawab. Loh, ini selfie, nyesel. Yang tanyanya mana? Selfie with Jokowi, nyesel deh waktu Jokowi di Jambi, saya sedang di Jakarta. Baik, pertanyaannya ada? Pertanyaan untuk Tanya Jokowi? Wah, ini seneng banget Pak, lama banget nih di setel di layar. Dadain deh Pak, kasihan Pak. Vi, namanya Vi. Ada pertanyaan Tanya Jokowi? Kalau tidak saya akan... ada, ya. Nah, baik, tanya Jokowi, Pak Presiden, sumbangan kampanye yang sudah terkumpul akan digunakan untuk apa? Jawab ya Pak Jokowi. Ya, yang banyak. Kemarin digunakan untuk pembelian atribut, memang. Yang banyak itu. Itu dikelola oleh tim? Dikelola oleh tim. Anda mengecek, mengontrol pengelolaan dana itu? Ya, manajemen di sana ada yang ada bendaharanya, ada pembayarnya, ada kasirnya, dan ada juga auditornya. Artinya setiap penggunaan itu teraudit. Dan nanti akan dilaporkan? Dan itu akan dilaporkan. Setelah itu nanti juga masih akan diaudit lagi oleh akuntan. Anda sudah diberi laporan, ada berapa sisanya Pak? Atau Anda belum dapat laporan itu? Beberapa hari ini saya tidak mengikuti, karena memang beberapa hari justru pengeluaran yang paling banyak, paling besar. Oke, tapi... Kalau dulu mungkin baru uang muka, sekarang ini bayari. Harus bayar utang-utang pembelian logistik dan sebagainya. Betul. Tapi yang jelas Anda jamin akan terbuka, rakyat bisa mengontrol dan mengecek. Iya, karena itu memang uang sumbangan dari masyarakat yang buat saya sangat besar sekali. Baik, pertanyaan berikutnya. Gimana kalau tanggal 22 Bapak Joko Widodo menang tapi tim sebelah gugat ke MK? Apa yang akan Bapak dan tim lakukan? Ya, digugat ya ditunggu saja gugatannya. Apakah kemudian konstelasinya Bapak memperkirakan apapun hasilnya pasti digugat? Enggak. Menurut saya Bapak Prabowo, Bapak Hatta adalah patriot dan negarawan. Jadi beliau akan menempatkan kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat itu di atas segala-galanya. Saya meyakini itu, karena saya dengan Pak Hatta sangat baik, dengan Bapak Prabowo juga sangat baik. Dan mereka adalah negarawan dan patriot bangsa. Iya, menurut saya itu. Baik, boleh diberikan tepuk tangan Pak Jokowi. Ini pertanyaan yang ketiga Pak Jokowi. Kita akan lihat pertanyaan yang ketiga dari topik Pak Jokowi, tips apa yang buat hati Bapak selalu rapopo atas fitnah yang membara-bara? Apa yang dilakukan oleh tim? Kenapa selalu rapopo Pak? Ya memang tidak apa-apa.
Kenapa bisa tidak apa-apa? Yang lain, yang marah kok, orang lain ikut marah loh Pak. Kok Pak Jokowi nggak marah? Enggak, begini. Jadi setiap fitnah itu tidak harus dibalas dengan fitnah. Kalau kita fitnah dibalas dengan fitnah, nggak akan rampung-rampung, nggak akan selesai. Kemudian kejelekan dibalas lagi dengan kejelekan, nggak akan rampung-rampung. Kekerasan dibalas lagi dengan kekerasan, nggak akan rampung-rampung. Yang menyelesaikan itu kalau kita bisa mengendalikan diri, bisa sabar, tetapi menyelesaikan masalah. Tetapi mencarikan solusi agar itu tidak terus terjadi, itu aja. Masih banyak pertanyaan lain. Artinya kita kalau memang tidak ada beban yang amat sangat, yang membebani kita, ya menerima apapun itu enak-enak saja. Dan tetapi kalau kita terbebani oleh sesuatu, ini yang menjadikan sangat berat, menjadi sangat berat. Kalau saya sih ya berjalannya seperti ini saja. Tidak ada beban. Tidak ada beban Pak Jokowi. Ya kalau ada beban dan tidak ada beban itu kelihatan di wajah. Oh. Wajahnya Pak Jokowi gimana sih kelihatannya? Kelihatan gimana nanti di selfie, boleh nanti selfie-nya kita tunjukkan di Metro TV bareng Pak Jokowi, selfie di layar Metro TV. Sesaat lagi tetaplah di live event Presiden Pilihan Kita. Terima kasih Anda terus menyaksikan live event Presiden Pilihan Kita, masih bersama dengan calon presiden terpilih versi quick count, Pak Joko Widodo. Pak Jokowi yang jelas Pilpres kali ini tampaknya menimbulkan polarisasi yang amat tajam, Pak. Tidak hanya Anda tidak melihat ada polarisasi pendukung Capres Prabowo, pendukung Capres Jokowi? Tidak, di masyarakat tidak. Artinya setelah Pilpres ini, ya saya lihat di masyarakat ya sudah menyatu kembali. Siapa yang mendukung Bapak Prabowo Hatta, siapa yang mendukung Bapak Jokowi JK, sudah enggak ini lagi, sudah enggak kelihatan lagi. Artinya kita ini sudah menjadi satu Indonesia lagi, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Indonesia udah nggak kelihatan yang saya lihat di lapangan loh, nggak ada. Sudah selesai? Ya memang sudah selesai, Pilpres kan sudah selesai. Belum selesai Pak. Pencoblosannya kan sudah selesai, pencoblosannya sudah selesai. Artinya dari sisi masyarakat sudah. Tapi ada yang merasa belum selesai Pak? Ya itu yang harus diselesaikan. Itu yang harus diselesaikan. Hari ini. Tapi masyarakat saya lihat sudah selesai, sudah beraktivitas seperti biasa, yang bekerja ya bekerja, yang ke sekolah ya ke sekolah, yang kuliah ya kuliah, sudah seperti biasa kok. Dan jelas, kelihatan nggak ada apa-apa juga. Kelihatan tidak ada apa-apa. Tapi yang jelas kalau kita pakai perhitungan cepat atau quick count, ada kurang lebih 47% yang kemarin tidak memilih Joko Widodo Yusuf Kala. Adakah sesuatu yang ingin Anda sampaikan pada mereka yang kemarin tidak memilih Anda? Saya kira tidak ada masalah, itu pilihan politik. Dan itu dilakukan sudah kemarin kan, sudah. Setelah itu kita kembali lagi sebagai saudara. Dan saya tidak mikir apakah
yang masyarakat di sini mendukung, yang ini tidak, di kampung ini mendukung, di ini enggak pernah berpikir seperti itu. Kembali lagi kita sudah menjadi satu saudara lagi, udah enggak pernah. Artinya kalau nanti masih ada satu dua yang ya nanti akan kita dekati, kita rangkul supaya kembali lagi pulih seperti semula sebagai satu saudara, sebangsa dan setanah air. Boleh tepuk tangan buat Pak Jokowi. Bicara soal saudara, sebangsa dan setanah air, saat-saat ini kita juga melihat ada saudara-saudara kita yang lain, Pak. Yang tadi sampai bahkan Pak Jokowi konferensi pers khusus untuk bicara soal apa yang terjadi di Gaza. Sebelumnya juga di debat, Anda memberikan pernyataan yang keras soal itu. Bahwa Palestina harus menjadi negara yang merdeka full. Mengapa itu begitu Anda titik beratkan? Konferensi pers pertama bicara soal Palestina. Ya, konstitusi kita jelas. Konstitusi kita jelas mengatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Udah, pegangannya itu aja. Dan sampai saat ini Palestina belum mendapatkan hak itu. Oleh sebab itu, kalau kita saat debat menyampaikan komitmen itu, ya karena memang itu konstitusi kita mengatakan itu. Dan justru juga kita tambahi akan mendukung penuh Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB, di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan Anda mengutuk apa yang terjadi di Gaza saat ini? Ya, jelas. Tadi keras, kan? Serangan seperti itu memang harus dikutuk. Dan apapun saudara kita di Palestina harus didukung, harus dibantu sebisa mungkin. Baik. Terima kasih banyak Pak Jokowi sudah hadir di Metro TV malam hari ini di live event Presiden Pilihan kita. Setelah ini saya ingin mengajak Pak Jokowi belusukan ke Metro TV di atas-atas, Pak. Ke control room yang di atas kita akan lihat. Namun sebelumnya Pak, ada satu adik kita yang akan membacakan surat untuk Pak Jokowi. Adik kita Fitra, murid SLB di Rawanali. Silakan, Adik Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan membacakan surat untuk Bapak Presiden dengan menggunakan huruf Braille. Wahai Presidenku, aku sering bertanya pada Ibu, akankah masa depan, apakah aku akan sukses ataukah akan menjadi warga yang berprestasi? Ibu selalu mengatakan, apapun bisa terjadi. Masa depan bukanlah sesuatu untuk kita lihat, tetapi untuk kita jalani. Wahai Presidenku, aku selalu mendengar banyak sekali cerita tentang dirimu. Salah satu yang kusuka adalah engkau selalu bercerita tentang masa depan yang lebih baik. Semoga dalam masa depan tersebut terdapat masa depan kami. Dan semoga rencanamu tentang sekolah yang lebih baik, gratis, aman, dan nyaman dapat segera diwujudkan. Karena yang sering aku dengar, masih banyak teman-teman yang tidak seberuntung aku. Semoga
engkau juga mendengar apa yang dikatakan ibuku, presidenku, bahwa masa depan bukan untuk kita lihat, tetapi untuk kita jalani. Masa depanku sama besarnya dengan sahabat-sahabat lainnya di seluruh Indonesia. Salam dari kami, anak Indonesia. Saya Fitra Ramanto. Gimana Pak Budi? Bagus nggak? Iya. Terima kasih Pak Presiden. Sama. Surat untuk terus ya. Pak Jokowi. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Fitra. Luar biasa suratnya Fitra. Dan tepuk tangan untuk Joko Widodo. Sekali lagi terima kasih sudah hadir Pak Jokowi. Silakan adik-adik dari Elva Sesoria, silakan. Wa